Bapak Ibu, kita buka Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, yang sudah dapat katakan amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor. Banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14 sama-sama, 1, 2, 3. Itulah ketiga kalinya terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa prosesi
penyiksaan, prosesi kematian dan kebangkitan adalah satu peristiwa yang benar-benar sangat mengerikan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara, di mana menyiksa dan melanggar hak asasi yang mendasar. Pada masa lampau ketika Yesus ada di tanah Palestina, pada masa itu terjadi satu tontonan yang tidak mengenakan. Segerombolan manusia, sekelompok orang menghakimi satu orang yang namanya Yesus. Mereka menghakimi Yesus hanya dengan satu alasan. Cuman satu apa alasannya? Karena Yesus telah menistakan agama Yahudi. Hanya satu. Nggak ada yang lain. Yang jelas bukan surat Al-Maidah, bukan. Orang Yahudi tidak pernah bisa terima, saudara, ketika Yesus disebut sebagai Raja. Orang Yahudi nggak bisa. Orang Yahudi nggak bisa terima Yesus disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Mesias. Mereka nggak bisa terima karena yang mereka tahu Yesus itu dari kampung Nazaret, desa Galilea, di mana kampung kecil, desa kecil, nggak mungkin akan lahir seorang raja, nggak mungkin. Maka prosesi kesepakatan bersama, mereka demo berhari-hari, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, demo terus. Untuk apa? Supaya satu targetnya, Yesus disalib. Ini peristiwa yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, kita melihat ketika pasca kebangkitan, maka terjadi kegalauan yang luar biasa. Bagi mereka yang punya tujuan dan sudah tercapai, mereka berpesta pora, mereka konferensi pers, mereka sudah menang. Undang Metro TV, TV One, dan lain-lain. Mereka undang semua. Mereka bicara dan menyampaikan kepada dunia, kami sudah berhasil menjatuhkan orang yang selama ini mengaku dirinya adalah Raja, adalah Tuhan. Ini prestasi besar, saudara. Dan pada waktu itu negara bertanggung jawab, karena negara turut serta di dalamnya, berkompromi, berkomplotan dengan apa? Tokoh-tokoh agama yang mengaku dan menyebut diri mereka orang-orang yang beragama. Oleh karena itu kita harus waspada, saudara, dengan mereka yang menyebut dirinya orang-orang beragama. Coba lihat muka kiri kanan, bilang kamu bukan orang-orang beragama. Banyak orang menyebut dirinya beragama, tetapi sebenarnya mereka tidak bertuhan, saudara. Ini penting. Pasca kebangkitan Kristus, terjadi keheningan yang luar biasa. Ayat 14 di close, ayat itu narasinya, dijelaskan bahwa itulah kali yang ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Murid-murid. Tapi mereka belum percaya, saudara. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Orang kalau lagi depresi, jagoannya mati, jagoannya nggak menang, begitu, banyak yang depresi, saudara. Saya aja tanggal 19 malam nangis luar biasa. Galau permanen, luar biasa, di luar prediksi. Orang kalau lagi tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sakitnya luar biasa. Sakit banget, saudara. Sakit. Itu yang dialami oleh para rasul, saudara. Mereka berpikir bagaimana mungkin orang yang selama ini memberi makan 5.000 orang laki-laki plus perempuan 3.000, begitu? Kenapa harus mati? Orang yang secara demonstratif menyembuhkan, mencelikan mata orang buta, kemudian dalam hitungan detik melihat. Orang yang dalam
hitungan menit memanggil Lazarus yang sudah busuk bangkit, tapi kok mati itu loh. Nggak bisa. Saudara, kita kalau kehilangan pegangan itu akan mengalami satu peristiwa psikologis yang memang benar-benar sampai pada degradasi yang sampai di titik nadir. Kita nggak bisa punya pegangan. Saya ingat betul peristiwa ketika saya mengalami pertama kebutaan. Hilang pengharapan dan saya tidak percaya bahwa ada Tuhan. Nggak percaya, saudara. Selama 3 tahun saya jadi mahasiswa di STT Dulos Jakarta, kami diajarin untuk menjadi Kristen yang radikal, pergi mendoakan orang yang sakit sembuh, Tuhan izinkan. Bahkan doakan orang sakit meninggal, pernah, saudara? Lalu saya tanya Tuhan, kenapa hanya persoalan 2 biji mata Tuhan gak bisa selesaikan? Saya ada dalam pergumulan batin yang hebat, saudara. 3 minggu yang lalu saya ketemu orang tua angkat saya yang sudah hampir 20 tahun gak ketemu. Ya. Ketika dia dengar saya siaran di RPK, dia ambil nomor handphone, dia telepon, Ritson, saya mau ketemu. Ini dengan siapa? Dia sebut namanya. Saya bangga, saya menangis. Saya bilang, puji Tuhan, Bapak kemana aja? Saya telepon-telepon rumah, udah nggak aktif dan lain sebagainya. Kami ketemu di satu tempat di Kramat, saudara. Ketika ketemu, saya tidak lihat dia, karena memang saya tidak bisa melihat. Beliau yang datang peluk saya, dia bilang, anakku Ritson. Puji Tuhan kita ketemu. Dia bawa saya, dia gandeng, kami duduk di satu meja sambil minum teh hangat. Saya pikir cerita yang akan dia sampaikan adalah cerita-cerita yang superhero, cerita-cerita successful, cerita-cerita yang mengenakan. Tetapi tidak diduga dia nangis terseduh-seduh. Saya bilang, Bapak kenapa? Ritson, kalau kamu bisa lihat saya, kalau kamu tahu saya sekarang ini bukan seperti Bapak yang 20 tahun lalu. Saya bilang, ada apa? Kenapa? Ritson, kalau kamu tahu saya sekarang supir Grab. Saya nggak percaya, saudara, saya nangis. Orang yang tadi hidup berkelimpahan, bergelimang harta, pejabat besar, punya segalanya, punya anak asuh banyak banget termasuk saya, tiba-tiba dia cerita, saya nangis, pernah 1 hari cuma dapat 20.000. Tapi singkat cerita, dalam ceritanya itu dia bilang, Ritson, apapun yang terjadi, saya sekarang umur 70, saya bahagia karena Tuhan Yesus tidak pernah ninggalin saya. Wah, dengar cerita itu saya nangis. Saya udah gak peduli orang lihat saya. Saya nangis, saya peluk orang tua angkat saya. Tuhan, aku bersyukur. Di saat kaya harta, dia kaya banget. Tetapi di saat dia miskin harta, dia kaya imannya. Amin. Ini penting, saudara. Para rasul mengalami itu. Mereka punya kegalauan. Bayangkan, sudah 2 kali Yesus menampakkan diri, tapi mereka nggak percaya, saudara. Yang ada dalam mindset mereka, memori otaknya adalah kayu salib yang mereka lihat, darah yang mereka ingat, tubuh Kristus yang tercabik-cabik. Itu yang ada di otak mereka, nggak bisa lepas. Karena mereka pikir nggak mungkin, impossible. Tuhan udah mati kok, masa hidup lagi? Dalam catatan Alkitab, pasca kebangkitan Kristus Yesus itu, Yehoshua HaMashiach itu 17 kali ia menampakkan dirinya. 17 kali kepada para rasul, kepada orang-orang dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar buat saya dalam konteks narasi firman Tuhan yang kita baca hari ini, ayat 3 dan ayat 4 itu memberikan pembuktian, memberikan justifikasi
bahwa rasul-rasul 7 orang di bawah pimpinan Simon Petrus, mereka itu adalah pria dengan logika yang lemah. Petrus bilang, kayaknya kita udah gak punya kerjaan nih. 3,5 tahun kita kan dulu, wah keren banget. Ada pribadi yang selalu di depan kita. Dia orang yang fenomenal, tokoh yang dikagumi oleh banyak orang. Kalau dia lewat semua orang histeris. Dan kita kecipratan ketenarannya. Tapi sekarang bagaimana? Dia udah nggak ada. Ya sudah, kalau begitu apa? Kembali ke hiduplah. Orang kalau lagi bingung, lagi apatis, lagi hopeless, selalu pikiran lama muncul. Kalau kita di saat banyak uang, banyak harta, lagi baik-baiknya ekonomi, orang punya utang kita lupa. Coba kalau kita lagi dalam keadaan kejepit, catatan buku utang itu muncul semua. Nama-namanya, bahkan bau badannya kecium. Saudara, orang kalau lagi kejepit, Simon, aku mau pergi cari ikan lagi. Diaminkan